Kenapa sih mesti mohon perlindungan? Di alam semesta ini ada namanya jin. Jin itu yang akan mengganggu manusia untuk menyesatkan dari idina siratal mustaqim. Nah, dia dari mana dia menggodanya? Si iblis tadi, ya. Kita lihat suratnya. Surat 7 ya. Surat 7 ayatnya 16 17 tuh ya. Kenapa sih mesti tahu gitu ya? Oke. Ya. Surat 7 ayat surat 7 16 sampai Ibu gini ya, saya rangkumkan kan Al-Quran itu pedoman bagi manusia, pedoman, petunjuk dan rahmat. Nah, supaya kita dibimbing oleh Allah ke dalam petunjuknya, maka kita mohon perlindungan dengan lafaz apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir. Ada tertera di dalam Quran ayatnya 16, 9, 8 gitu ya. Jadi ada perintahnya, urut-urutannya ketika kita mau mempelajari Al-Quran, ada perintahnya. Yuk, dilihat siapa next? Ya. Langsung aja baca artinya. Oh, ini aja. Ntar Bu, sebentar aku kasih tau lu. Kita setuju nggak baca artinya doang? Mempermudah, karena kita semua kalau nanti misalkan salah Arabnya, semua akan jadi navigator nih, bingung nggak? Jadi kalau mau khususon buat mempelajari tajwidnya mungkin harus ada satu pembimbing ya. Nah, kita setuju sepakat untuk membaca terjemah, karena pasti ini riuh. Kalau Ibu bacanya panjang-panjang ya, jadi riuh ya. Jadi akan mengganggu kosannya. Jadi kita baca terjemahannya saja supaya menghindari kericuhan yang ada. Nanti khusus lagi kita belajarnya spesial tajwid, oke ya? Yuk dilanjut Mbak. Ya. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Iblis menjawab, ini ceritanya nanti dari Adam ya. Adam dan Hawa diganggu oleh iblis, maka dia menjadi Nah, jadi perjanjian iblis, MUU-nya iblis dengan Allah akan menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Makanya kita selalu di sholat baca apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalannya. Nah, si jin iblis tadi akan menghalangi, akan membentengi kita untuk tidak sampai ke jalan yang lurus. Karena jalan lurus kita nanti akhirnya ke surga kan, jadi akan menghalangi kita untuk masuk surga kembali. Lanjut 17-nya. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka yang bersyukur. Tadi kemudian aku akan mendatangi mereka dari mana? Pertama dari depan itu semua yang ada di hadapan kita melalui pandangan itu akan banyak godaan di depan mata. Dari mulai uang, kesenangan, hura-hura, apa saja pokoknya. Semua yang kita lihat itu adalah untuk menghalang kita dari jalan Tuhan. Tinggal memilih nanti, ada pilihan di sana. Mau pilih jalan yang lurus atau jalan yang tidak lurus. Nah, itu di depan ya, di hadapan. Kalau yang dari belakang, kita akan terbelenggu oleh masa lalu. Ya, kalau Allah tuh gitu ya, masa belakang itu panjang. Terbelenggu oleh masalah lalu gitu. Kalau masa lalunya enak, sekarang tidak enak, terus mengulik yang masa lalu gitu. Kalau masa lalunya nggak enak, sekarang enak, pasti nggak mau ingat lagi masa lalu ya. Padahal itu masa lalu adalah pijakan buat melangkah ke depan, gitu ya, memperbaiki. Yang dari kanan bisa dari saudara dekat, bapak, ibu, dan reng-rengannya tuh ya, bibi, tante, mertua, semua itu ya masuk tuh. Kiri tetangga bisa, teman-teman bisa. Yang akan mengganggu satu lagi di akal pikiran dan di hati. Jadi 6. Maka tausnya harus 6. Satu orang setannya ada 6. Jadi kalau sini kita berapa nih? Kali itu. Makanya satu orang jadi 6. Jadi kalau kita banyak. Nah, satu orang dibekali oleh Allah. Manusia dibekali oleh Allah tuh 6 setan, 6 iblis. Kalau malaikatnya 10. Nanti waktu kita kembali kepada Tuhan ya.
Makanya kita mohon perlindungan 6 kali. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Semua tuh ya gitu. Dan nanti kita belajar apa itu jin, apa itu iblis ya. Nanti kita belajar dulu cara masuk ke sini ya. Antum ya. Nah, dia sama Bu. Jin itu barangnya, tapi sifatnya ada iblis, ada setan gitu. Ada sama barang. Nanti kita belajar spesial jin iblis ya. Nah, jadi pedoman ini adalah jalan yang lurus. Maka untuk mendapatkan jalan yang lurus harus mohon perlindungan. Kurang lebih berapa? 6 kali agar sampai ke jalan yang lurus. Karena setan akan menghalang kita dari jalan yang lurus. Paling banyak nanti waktu ngaji Bu. Luar biasa nih. Kalau ibu belajar Quran ini, siap-siap dengan ujian. Ujian uang, ujian anak, ujian suami. Yang menghalang kita untuk sampai ke sini. Siap-siap aja. Ya, betul. Tapi kalau ibu sudah nanti lewati masa krisisnya, nanti ibu akan dikasih mudah, alamnya akan menyambut gitu ya. Tapi ini godanya nanti rek ngaji tuh ayah suami lah, anak lah, itu udah pasti. Kenapa? Karena saya udah belajar dari situ. Jadi hanya satu nggak boleh ditolak. Sekali ibu nolak ayat, selamanya tidak akan bisa kembali ke Quran. Nah itu Bu bahayanya. Itu saya infokan dari pertama ya. Kenapa demikian? Allah sudah memperkenalkan diri kepada ibu. Jadi kalau presiden tugas ngawauhan, kenapa? Tapi ibu mau ngebelakang gimana? Nah, gitu ya. Itu nanti ada ayatnya, gitu ya. Jadi sekali ini ditolak, maka ibu kemungkinan akan nggak bisa diperkenalkan lagi dengan ayat-ayat berikutnya. Udah sampai di situ aja, gitu ya. Itu banyak yang berpikir itu berarti ke Quran Bu ya. Jadi harus hijrahnya harus apa namanya? Harus benar. Nah, Allah bilang kalau kita mah jihadnya perang ya. Perang kemana? Palestina. Padahal Allah bilang perang yang paling besar itu adalah nah ini Bu, perang yang paling besar. Perang yang paling besar ya 25 ayatnya 52. Nah ini 25 52 nih Bu. Ini perang yang paling besar, jihad nih. Jihad yang paling besar ini Bu. Menurut Allah ya. 25 52. Menurut Allah ya. Kalau baca Arabnya boleh sedikit, itu ada jahadah di sana. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Jadi apa? Semangat perjuangan yang besar itu dengan Quran. Karena nanti itu setan ini Bu, setan akan menggoda kiri, kanan, depan, belakang. Nanti ibu dengar lagi. Nah hanya ngaji nak gitu, udah Bu. Iya, Ngedrop. Nanti Nanti banyak begitu ya. Jadi malas. Jadi mari menguatkan diri untuk karena ini banyak Pasti. Quran. Karena kan ini sebenarnya Quran ini adalah ajaran lama. Ajaran yang lama, ajaran para nabi itu ya ini Quran. Yang sekarang itu kebanyakan ajaran baru. Ajaran lama tuh ini. Quran jauh hari sebelum ada manusia sudah ada Qurannya. Ya kan? Coba nenek kita udah perlu ketemu nenek kita belum? Yang nenek deket ya. Nenek lagi? Nenek lagi? Belum kan? Ini Qurannya udah ada belum? Udah ada. Zaman Nabi Adam sudah ada Qurannya. Yang belum tersusun ya. Ya. Jadi tadi jihadnya apa tadi? Jihad dengan ada aja halangan itu ya. Itu hanya sedikit info aja. Fakta ya. Ya. Untuk mengenal Quran aja itu kan Sulit betul. Jadi harus perjuangannya tuh harus benar-benar. kebanyakan orang mengenal huruf Ya. tidak mengenal. Ya Quran itu terdiri memang dari huruf. Hurufnya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab pasti terikat dengan tajwid. Udah pasti terikat dengan tajwid seperti bahasa Inggris. Terikat dengan grammar, ya kan gitu. Nah, Quran itu terikat dengan tajwidnya kalau pakai bahasa Arab. Tapi kalau dengan terjemahan kita lebih mudah membacanya, kan nggak mungkin dibacakan misalkan diterjemahnya apa tadi, berjuanglah, semangatlah, kan kalau itu begitu ya, tinggi rendah kan. Jadi kalau dengan terjemahnya saja mungkin tidak mengalami kesulitan untuk kita gitu ya. Nah, tulisannya tulisan Arab, tapi pedoman bagi siapa tadi? Manusia gitu kan ya. Perlu nggak kita mengetahui arti-arti setiap ayat? Perlu. Untuk apa?
menjadikan pedoman. Nah, kita baru terikat dengan huruf. Masih terikat dengan huruf. Saya contohkan. Ada kelapa. Kelapa itu terdiri dari satu sabut kelapa, kedua batoknya, ketiga dagingnya, keempat airnya, yang terakhir bisa jadi santan. Nah, Quran yang isinya itulah yang disebut dengan santannya. Semua perlu nggak? Perlu, tahajud perlu, gitu ya. Tapi karena kita pijak tayang nih, kita usia berapa? 40 ya? 50 berarti ya boros-boros 15 tahun lagi nya. Itu masih hidup kita 15 tahun lagi. Karena gini Bu, Ibu mengerti atau tidak Qurannya diminta pertanggungjawaban. Kalau nanti Ibu ngerti, ya alhamdulillah bisa menjawab pertanyaan. Kalau tidak ngerti, ya nggak bisa jawab. Kita masih belajar gitu. Nah, harus belajar gitu ya. Karena kita harus nanti tanya sama Allah gitu. Mana buka sekarang ditanya mana buka, mana Tuhanmu ya ditanya ya. Tapi sekarang udah bocor, rahasianya itu udah bocor. Sudah ditanya mana kitabmu lagi karena kitabnya sudah ada, Tuhannya sudah ada gitu ya. Ya. Itu bulannya bikinin aja pasti belum paham dah.